Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Itu yang kalian perlukan agar kalian belajar sebaik-baiknya. Jangan lupa selalu untuk cuci tangan, jaga jarak dengan teman kalian, jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting, karena kalian harus menjaga kesehatan supaya tidak tertular oleh virus-virus yang kita inginkan. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai materi struktur dan fungsi sel penyusun jaringan tumbuhan. Jadi, materi struktur dan fungsi sel penyusun jaringan tumbuhan termasuk KD 3.3 dan KD 4.3, yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan, sedangkan KD 4.3 menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Tetapi untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai tentang jenis-jenis jaringan pada tumbuhan dan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat memahami tentang jaringan tumbuhan dan struktur beserta fungsinya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu anak-anak mampu mengidentifikasi jenis jaringan pada tumbuhan, dan anak-anak mampu menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Mari kita masuk ke materinya. Pada slide ini tertulis jaringan tumbuhan. Apa sih jaringan tumbuhan itu? Jaringan tumbuhan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama pada tumbuhan. Berdasarkan tipe struktur dan fungsi sel, jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem sendiri terbagi menjadi primer dan meristem sekunder. Sementara jaringan permanen terbagi menjadi 4, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Yuk kita bahas satu persatu mengenai pengertian jaringan-jaringan ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Kemampuan jaringan meristem bermitosis secara terus-menerus menyebabkan bertambahnya sel-sel baru sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jaringan meristem ini memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, tidak memiliki ruang antar sel atau susunan selnya rapat. Yang ketiga, di dalam sel mengandung banyak protoplasma. Biasanya protoplasma tidak mengandung bahan makanan cadangan dan kristal. Yang keempat, sel memiliki satu atau dua inti sel atau nukleus yang besar. Yang kelima, vakuola sel sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Meristem primer merupakan jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Ini merupakan video dari jaringan meristem. Nah, meristem primer ini umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan vertikal atau perpanjangan batang dan akar. Meristem ini berasal dari sel-sel inisial yang disebut dengan promeristem. Jaringan meristem yang kedua yaitu meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik atau aktif membelah kembali. Sel-sel meristem berbentuk pipih dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contohnya yaitu kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium globus atau sering disebut dengan velogen.
Nah, kambium merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut, xilem, dan floem. Kambium juga disebut dengan kambium pembuluh atau kambium vaskular. Nah, apa sih kambium vaskular itu? Kambium vaskular merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut, xilem, dan floem. Kambium vaskular ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil, sedangkan tumbuhan monokotil umumnya tidak memiliki kambium vaskular. Kemudian, aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder, sehingga batang menjadi besar. Nah, aktivitas pembelahan kambium ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Selanjutnya yaitu jaringan permanen atau jaringan dewasa yang merupakan jaringan yang bersifat dan meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel meristem primer maupun sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa terdiri dari jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan dewasa yang pertama yaitu jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan. Misalnya, stomata atau mulut daun, sisik, trikoma atau rambut-rambut, dan duri atau spina. Nah, epidermis ini berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Karena fungsinya melindungi, maka susunan selnya rapat-rapat dan tersusun atas selapis sel hidup. Sebagian besar epidermis tidak mengandung klorofil, kecuali pada sel penjaga stomata di daun. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar penampang melintang daun yang sudah diiris bagian atas dan bawahnya dilapisi oleh epidermis. Nah, ini merupakan epidermis atas dan ini merupakan epidermis bawah. Begitu pula dengan akar dan batang yang bagian luarnya juga dilapisi oleh jaringan epidermis. Jaringan dewasa yang selanjutnya adalah jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar sering disebut dengan jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme dalam tumbuhan. Terdapat di bagian akar, batang, daun, buah, dan vakuolanya berlimpah. Memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak terlalu rapat. Jaringan parenkim ini dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, parenkim asimilasi. Parenkim yang melakukan proses pembuatan zat-zat makanan dengan cara fotosintesis. Yang kedua, parenkim penimbun, yaitu parenkim yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan karena memiliki vakuola yang besar. Yang ketiga ada parenkim air, parenkim yang mampu menyimpan air, berdinding sel tipis, dan memiliki vakuola yang besar, berisi cairan yang agak berlendir. Yang keempat ada parenkim aerenkim atau parenkim udara, parenkim yang mampu menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Yang kelima ada parenkim pengangkut, terdapat di sekitar xilem dan floem yang sel-selnya memanjang sesuai dengan arah pengangkutannya. Yang keenam ada parenkim penutup luka, yaitu parenkim yang bersifat meristematik karena melakukan pembelahan diri untuk regenerasi parenkim baru.
Parenkim ini disebut juga dengan parenkim velogen atau tandem gabus. Sedangkan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu parenkim palisade, yaitu parenkim yang terdiri atas sel-sel berbentuk panjang. Parenkim palisade terdapat pada mesofil daun dan terkadang pada biji. Yang kedua ada parenkim bunga karang. Parenkim yang terdiri atas sel-sel yang berbentuk dan ukurannya tidak teratur. Parenkim bunga karang terdapat pada mesofil daun. Kemudian yang keempat ada parenkim bintang atau actinenkim, yang merupakan yang terdiri atas sel-sel berbentuk seperti bintang yang saling berkesinambungan di bagian ujungnya. Parenkim ini terdapat pada tangkai daun Kana sp. Kemudian yang terakhir ada parenkim lipatan, parenkim yang terdiri atas sel-sel dengan dinding sel yang mengalami lipatan ke arah dalam dan banyak mengandung kloroplas. Selanjutnya yaitu jaringan penyokong atau penguat. Jaringan ini merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ciri-cirinya memiliki dinding sel yang tebal dan kuat serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Fungsi jaringan penyokong yaitu yang pertama menegakkan batang dan menguatkan daun, yang kedua melindungi tumbuhan dari gangguan tekanis, yang ketiga melindungi embrio di dalam biji, yang keempat melindungi jaringan pengangkut. Kemudian berdasarkan bentuk dan sifatnya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan, namun tidak merata. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Nah, berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama jaringan serabut atau fiber. Jaringan serabut ini terdiri dari sel-sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya, dan tersusun membentuk benang. Banyak ditemukan di jaringan xilem. Kemudian yang kedua ada jaringan skleroid, yaitu jaringan yang tersusun atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Skleroid merupakan sel-sel yang mati saat dewasa, tetapi protoplasnya tetap aktif sepanjang organ tersebut. Jaringan skleroid ini banyak ditemukan pada tempurung kelapa, kulit kenari, selaput biji, dan butiran di dalam buah jambu biji. Kemudian jaringan dewasa yang terakhir yaitu jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler, yang merupakan jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral serta hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah xilem dan phloem. Nah, xilem ini merupakan jaringan yang kompleks karena tersusun dari berbagai macam bentuk. Nah, xilem ini merupakan jaringan yang kompleks karena tersusun dari berbagai macam bentuk sel. Sel-selnya telah mati, berdinding tebal, dan mengandung zat lignin. Xilem tersusun atas trakeit, trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Kemudian ada phloem. Phloem tersusun atas sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Nah, di sini ada xilem dan phloem. Nah, xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Sedangkan phloem berfungsi untuk mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, xilem ini ternyata juga membentuk ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh xilem dan phloem terdiri dari beberapa macam tipe. Ada kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan lain-lain.
Nah, ini yang pertama ini merupakan gambar ikatan pembuluh amfikribal, tipe di mana silem ada di pusat lingkaran, sedangkan floem mengelilinginya. Yang kedua yaitu amfifasal, di mana floem di tengah dengan silem mengelilingi floem. Kemudian ada tipe kolateral terbuka, yaitu silem dan floem berikatan, di tengah-tengahnya ada kambium. Kemudian ada kolateral tertutup, silem dan floem berikatan tanpa ada kambium. Kemudian ada bikolateral, floem mengapit silem di tengah-tengah. Kemudian ada tipe ikatan pembuluh radial, yaitu silem dan floem terletak selang-seling membentuk lingkaran. Kemudian tipe ikatan pembuluh kolateral terbuka bisa kita lihat pada batang dikotil, sedangkan sementara kolateral tertutup bisa kita temui pada batang monokotil. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kalian untuk dikerjakan. Bisa dilihat pada slide berikut. Nanti anak-anak diminta untuk membentuk kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 6 siswa. Kemudian anak-anak membuka Google Classroom maupun WA Group untuk mendownload LDS yang telah Ibu kirimkan. Anak-anak mengerjakan LDS secara berkelompok yang nanti pada pukul 9.45 akan kita bahas melalui WA Group maupun Google Classroom. Setelah pembahasan LDS dikirimkan melalui WA Ibu dengan format berikut. Kemudian setelah selesai pembelajaran, Ibu mempunyai kuis berbasis game yang dikerjakan secara mandiri. Batas pengerjaan kuis sampai pukul 10 malam dan nanti bukti skor kuis dikirimkan melalui WA Ibu dengan format sebagai berikut. Nah, perlu diingat anak-anak, pengerjaan kuis ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Jadi anak-anak diharapkan membaca sumber-sumber lain dan mendengarkan PPT yang telah Ibu buat ini. Baik, jadi untuk pertemuan yang akan datang kita masih akan membahas mengenai organ pada tumbuhan dan sifat totipotensi dan kultur jaringan. Nah, di sini ada kata mutiara dari Thomas Edison yang berbunyi, "Your biggest weakness is when you give up and your greatest power is when you try one more time." Yang artinya, kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah dan kekuatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi. Sekian pemberian materi singkat yang Ibu dapat sampaikan. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada pembelajaran kali ini bermanfaat. Sehat-sehat selalu, tetap taati prokes, dan salam buat keluarga di rumah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.